Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan seri pelajaran kita ini, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan bertemu melalui kanal virtual ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah Engkau yang mengurapi kami dimanapun kami masing-masing berada. Di saat kami mempelajari firman ini, kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Bapa, mampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini masuk ke dalam pelajaran yang keempat dengan judul tulah-tulah. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Isinya adalah, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai fokus dari pelajaran kita pada saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 7 ayat yang ke-8 sampai pasal 10 ayat yang ke-29. Sebagai bagian pertama dari pembahasan kita pada saat ini, sebagai ringkasannya dari pendahuluan pelajaran kita ini adalah, dalam pelajaran pekan ini Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa dengan Allah yang melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib yang Dia lakukan. Selain itu Bapak Ibu, kita akan meninjau 9 dari 10 tulah yang ditimpakan sebagai hukuman ilahi atas bangsa Mesir. Ini kita bisa bawakan dalam diskusi kita masing-masing nanti dalam konteks pertentangan besar, peperangan rohani antara kekuatan kebaikan dan kejahatan, terang dan kegelapan, Kristus dan iblis, Allah yang hidup dan berhala-berhala. Bapak Ibu sekalian, perang rohani ini dimulai di bumi, di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah menjanjikan kemenangan dalam perang ini agar kita tidak selamanya menjadi mangsa kejahatan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Sejak awal Bapak Ibu sekalian, pertentangan ini telah berlangsung antara mereka yang menyembah Tuhan Sang Pencipta dan mereka yang menyembah ciptaan dalam berbagai bentuk. Penyembahan kepada Sang Pencipta ini Bapak Ibu sekalian membebaskan manusia dan memerdekakan mereka dari perbudakan dosa. Penyembahan kepada ciptaan menyebabkan kerusakan moral manusia dan menciptakan dalam gambar yang diciptakan dalam gambar Allah, dan pada akhirnya Bapak Ibu sekarang ini berakhir pada perbudakan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai pasal 10 ayat 29, konfrontasi antara Allah yang hidup dan Firaun ini semakin meningkat. Firaun ini menunjukkan bahwa dia adalah dewa, seperti yang diyakini oleh orang-orang Mesir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ia berusaha memainkan peran sebagai raja yang berkuasa, yang mengendalikan dan menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sebaliknya, Allah ingin melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Namun Bapak Ibu sekalian,
pada saat yang sama dia ingin mengajarkan kepada orang Mesir siapa dia yang sebenarnya dan membebaskan mereka dari perbudakan kepada dewa-dewa mereka. Satu hal, Bapak Ibu sekalian, yang harus dijelaskan dengan sangat jelas adalah bahwa Allah tidak sedang melawan orang Mesir. Dia sangat mengasihi mereka, sebagaimana dia mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang kekal dan tidak egois. Namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang Maha Kuasa ini berdiri menentang dewa-dewa Mesir. Dia ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa ini hanyalah buatan manusia yang menjerumuskan orang-orang ke dalam ketakutan dan perbudakan. Selain itu Bapak Ibu sekalian, tujuan utamanya adalah untuk memutus ketergantungan Mesir pada dewa-dewa palsu ini agar mereka dapat menyembah Allah yang hidup, pencipta dan penebus. Namun, jika orang-orang terus bersekutu dan mengidentifikasi diri dengan dewa-dewa palsu ini, Bapak Ibu sekalian, penghakiman Tuhan akan jatuh. Bukan hanya atas dewa-dewa mereka, tetapi juga atas mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, penyembahan berhala yang terus-menerus ini akan berujung pada penghukuman mereka dan pada akhirnya kehancuran mereka. Allah dengan jelas menyatakan Bapak Ibu sekalian, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-12. Penghakiman Allah terhadap dewa-dewa Mesir ini dicatat sebagai fakta sejarah dalam Bilangan pasal 33 ayat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, setiap tulah atau penghakiman ini biasanya ditujukan untuk melawan berbagai dewa Mesir yang telah menawan imajinasi, pikiran, dan perasaan orang-orang, memengaruhi perilaku dan kehidupan sosial mereka, serta Bapak Ibu sekalian, dan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam dosa secara menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, seluruh pribadi mereka pun tertawan. Setelah itu, jiwa mereka hidup dalam kepatuhan penuh terhadap gaya hidup yang penuh penyembahan berhala. Gaya hidup ini Bapak Ibu sekalian yang dikendalikan oleh sihir, ini tentunya bertentangan dengan kebebasan beribadah yang berasal dari Allah Sang Pencipta yang hidup dan penuh kasih. Bapak Ibu sekalian, kita mau lanjutkan ke dalam bagian komentar untuk pelajaran kita pada saat ini. Bagian yang pertama yaitu tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita membaca bahwa Tuhan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan semua orang agar mereka dapat memahami siapa Dia. Keluaran 7 ayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah satu-satunya ayat dalam kitab Keluaran di mana kedua istilah ini, yaitu tanda-tanda dan mujizat, itu digabungkan. Kata tanda atau tanda-tanda ini muncul sebanyak 16 kali dalam kitab Keluaran. Keluaran 3 ayat 12, Keluaran 4 ayat 8, 9, 17, 20, 28, dan 30. Lalu lanjut kepada Kejadian pasal 3, pasal 7 ayat yang ketiga. Selanjutnya Keluaran pasal 8 ayat 19, lalu Keluaran 10 ayat 1 dan 2, Keluaran 12 ayat 13, Keluaran 13 ayat 9 dan 16, dan yang terakhir Keluaran pasal 31 ayat 13 dan 17. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam ayat ini kata tersebut digunakan untuk menekankan dua hal. Bahwa Musa akan melakukan berbagai tanda di hadapan Firaun
Keluaran pasal 10 ayat 1 dan 2, dan bahwa darah Paskah akan menjadi tanda kehidupan yang menyebabkan malaikat kematian ini melewati rumah-rumah yang berada di bawah perlindungan. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, istilah mukjizat digunakan dalam konteks apa yang akan dilakukan Allah di hadapan Firaun. Meskipun hati Firaun ini dikeraskan. Keluaran pasal 4 ayat 21. Dalam konteks tulah, istilah ini memiliki peran struktural yang penting karena muncul 2 kali di permulaan 9 tulah. Keluaran pasal 7 ayat 3 dan 9. Dan lagi 2 kali di akhir tulah ke-9. Keluaran 11 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa karakteristik penting dari tulah-tulah ini. Yang pertama, 9 tulah pertama ini dapat dibagi ke dalam 3 kelompok atau masing-masing terdiri dari 3 tulah. Tulah ke-10 bersifat unik dan berbeda dari yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel memerlukan waktu dan persiapan khusus untuk menghadapinya. 9 tulah pertama ini memengaruhi 3 habitat yang diciptakan Allah dalam Kejadian 1, yaitu apa? Langit, tulah ke-7 hingga tulah ke-9, bumi, tulah ke-3 hingga tulah ke-6, dan air, tulah pertama dan kedua. Secara keseluruhan Bapak Ibu, tulah-tulah ini mengarah pada proses dekresi. Yang ketiga, 9 tulah pertama semakin meningkat, menjadi semakin parah seiring waktu ketika Firaun terus dengan keras kepala menolak untuk membiarkan umat Allah pergi, agar mereka dapat menyembah Sang Pencipta, Sang Pembebas. 3 tulah pertama agak ringan, singkat dan tidak menyebabkan kematian. 3 tulah berikutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu tulah ke-4 hingga tulah ke-6, lebih serius dan lebih merusak karena menghancurkan ternak dan menimbulkan luka kulit pada manusia. 3 tulah berikutnya, tulah ke-7 hingga tulah ke-9, lebih menghancurkan, melibatkan kematian manusia dan hewan serta merusak tanam-tanaman. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, secara umum setiap tulah ini turun setelah ada peringatan yang jelas dan ajakan untuk menyerah kepada tuntutan Tuhan. Kejutan-kejutan terjadi Bapak Ibu sekalian, tetapi kehancuran telah diumumkan sebelumnya dan dapat dihindari. Peringatan khusus diberikan sebelum 2 tulah pertama dan tulah ke-10, serta ada juga peringatan yang jelas dan terbuka di awal tulah ke-4, ke-5, ke-7 dan ke-8. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, sebelum tulah ke-3, ke-6 dan ke-9 hampir tidak ada konfrontasi dengan Firaun. 3 tulah pertama menimpa orang Mesir dan orang Israel, tetapi semua tulah selanjutnya hanya menimpa orang Mesir, Bapak Ibu sekalian. Yang ke-7, sebelum tulah pertama terjadi, Tuhan melakukan mukjizat di hadapan Firaun. Tongkat Harun berubah menjadi ular yang memakan semua ular para tukang sihir. Namun hati Firaun tetap keras Bapak Ibu sekalian. Keluaran pasal 7 ayat yang ketiga. Yang ke-8, tulah terakhir adalah yang paling menghancurkan karena setiap keluarga yang tidak berada di bawah perlindungan darah anak domba ini terkena kematian anak sulung mereka.
Sebelum tulah berakhir, sebelum tulah terakhir jatuh Bapak Ibu sekalian, Tuhan dalam belas kasihannya memberikan 3 hari kegelapan untuk refleksi, meditasi, dan perdokatan, serta petunjuk tentang cara menghindari kehancuran terakhir. Setelah tulah keempat, tercatat bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 9 ayat 12, kita bisa lihat juga dalam Keluaran pasal 10 ayat 1, ayat 20, 27, dan juga Keluaran pasal 11 ayat 10, serta Keluaran 14 ayat 4, 8, dan 12. Selama 5 tulah pertama Bapak Ibu sekalian, Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri yang dicatat dalam Keluaran 7 ayat 13, 14, 12, lalu Keluaran pasal 8 ayat 15, ayat 18 dan ayat 32, lalu Keluaran 9 ayat 7 dan Keluaran 9 ayat 35. Dan ada kenangan serta pengingat sejarah untuk memberitahu anak-anak di masa depan. Sebelum cerita 10 tulah dimulai, ada 2 prediksi dari Tuhan yang menyatakan bahwa Dia akan mengeraskan hati Firaun. Keluaran pasal 4 ayat 21 dan Keluaran pasal 7 ayat 3. Yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, para tukang sihir hanya bisa meniru 2 tulah pertama. Ketika tulah ketiga terjadi, mereka dengan tepat menyatakan, inilah tangan Allah. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-19. Kemudian mereka sendiri menderita barah. Keluaran pasal 9 ayat 11, kita bisa lihat juga desakan para pegawai Firaun di dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, yang ke-11, tulah-tulah ini juga dapat dikelompokkan menjadi pasangan-pasangan. Tulah pertama dan kedua berkaitan dengan Sungai Nil. Tulah ketiga dan keempat adalah serangga yang terbang, yaitu nyamuk dan lalat. Tulah yang kelima Bapak Ibu sekalian dan yang keenam ini serupa dengan wabah pada hewan dan barah pada manusia. Tulah ketujuh dan kedelapan ini menggambarkan kerusakan pada tanaman. Tulah kesembilan dan tulah yang ke-10 terkait dengan kegelapan. Satu adalah kegelapan fisik dan yang lain kegelapan tertinggi, yaitu apa? Kematian anak sulung. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, yang ke-12 menarik untuk dicatat bahwa Tuhan secara khusus mengundang Firaun sebanyak 7 kali untuk biarkanlah umatku pergi. Keluaran 5 ayat 1, Keluaran 7 ayat 16, Keluaran 8 ayat 1 dan 20, Keluaran 9 ayat 1 dan 13, dan Keluaran 10 ayat yang ketiga. Dan satu lagi, menggunakan frasa bersyarat negatif. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, aku akan melepaskan. Ini kalimat kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 8 ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Firaun setuju setelah tulah kedua, keempat, ke-7 dan ke-9. Keluaran 8 ayat 8, Keluaran 8 ayat 25 sampai 28, Keluaran 9 ayat 28 dan Keluaran 10 ayat 20. Bapak Ibu sekalian, namun akhirnya tetap menolak untuk membiarkan bangsa itu. Ia bahkan meminta Musa untuk berdoa agar mengakhiri tulah-tulah tertentu dan juga berdoa untuk dirinya. Keluaran pasal 8 ayat 28, Keluaran 8 ayat 20, Keluaran 9 ayat 28, Keluaran 10 ayat 16 dan 17. Hanya setelah tulah ke-10 Bapak Ibu sekalian, ia memanggil Musa dan Harun serta memerintahkan mereka. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu.
Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Keluaran pasal 12 ayat 31 dan 32. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita sebutkan, semua bencana ini terkait dengan hukuman Tuhan terhadap dewa-dewa Mesir dan terhadap mereka yang berpegang pada dewa-dewa tersebut. Kita tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, mengabaikan fakta bahwa di tengah-tengah semua bencana ini ada pernyataan kehadiran Tuhan yang kuat di tanah Mesir. Dia ingin memperjelas bahwa ada perbedaan antara mereka yang mengikutinya dan mereka yang melawannya. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Keluaran 8 ayat 21 dan 20. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Nabi Yesaya berbicara tentang kasih Allah dan rencana masa depannya untuk Mesir dan kata-kata yang menakjubkan. Dikatakan, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberikan oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusaka. Yesaya 19 ayat 23 sampai 25. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, subtopik yang berikutnya adalah mengeraskan hati Firaun. Hati Firaun yang dikeraskan sangat menarik perhatian para pelajar Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menekankan bahwa Tuhan tidak menentukan sebelumnya keputusan Firaun. Pilihan adalah miliknya sendiri. Ia tidak ditakdirkan untuk keras kepala, menolak mengikuti perintah Allah, dan menuju kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kebebasan memilih kepada setiap individu dan memungkinkan setiap orang untuk merespons pekabaran kasih dan menawarkan kasih karunia. Ia tidak memaksa orang untuk menaati atau menentangnya, Bapak Ibu sekalian. Penyelidikan teks yang lengkap mengenai kekerasan hati Firaun ini memberikan hasil sebagai berikut. Dalam proses mengeraskan hati ini, adalah Firaun sendiri yang pertama dengan keras kepala menolak untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Keluaran 10 ayat yang ketiga. Keputusan ketidaktaatannya sendiri yang disengaja yang membuatnya melampaui titik di mana tidak ada jalan kembali. Bapak Ibu sekalian, karakternya menjadi tetap. Panggilan Tuhan Bapak Ibu agar ia membiarkan bangsa Israel pergi dan menyembah Allah yang hidup hanya menambah bara api dalam hatinya yang menyala-nyala melawan yang maha kuasa dan hambanya Musa. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga Bapak Ibu sekalian sebagai penerapan hidup dari pelajaran kita pada saat ini. Poin yang pertama, bukti-bukti semakin bertambah bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berdaulat, yang ingin membebaskan umatnya dan memimpin mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu sekalian, apa yang ada dalam hati dan hidup kita yang dapat
membuat kita keras kepala, menolak semua bisikan Allah untuk bertobat dan mengikutinya? Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang membuat penyembahan berhala begitu menarik? Mengapa sulit bagi orang Mesir untuk melepaskan diri dari penyembahan berhala, bahkan setelah mereka melihat betapa hancurnya akibat yang ditimbulkannya? Yang ketiga, manusia itu cerdik dalam menciptakan berhala mereka sendiri. Hampir segala sesuatu bisa diubah menjadi berhala. Apa itu berhala? Bagaimanakah kita membuat dewa-dewa kita sendiri dan sujud di hadapannya? Prinsip apa yang bisa dijelaskan dan dideteksi di balik perilaku yang merendahkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Mengapa Allah begitu keras menentang penyembahan berhala? Tuhan memberkati kita. Sampai di sini pelajaran kita, Bapak, saudara-saudara sekalian. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dapatkan pada saat ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dibantu untuk memahami akan pelajaran ini dengan baik. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau yang memberkati kami seluruhnya, memberkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang menyaksikan, yang turut belajar firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami masing-masing. Kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan yang tetap memberkati mereka. Kasih Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kasih Tuhan yang memampukan mereka melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan kembali di lain waktu. Kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan kembali melalui kanal virtual. Mohon ampun akan segala dosa kami, Bapa. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.